Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu yakni Pak Aib Saiful Anwar selaku dosen pendidikan agama. Saya mewakili teman-teman saya, nama saya Ade Gunawan dan teman-teman saya yakni Erlinda Apsari Putri dan Yohana Dias Arnesti yang ingin mempresentasikan dan dengan judul Memahami Hukum Islam, HAM dan Demokrasi. Memahami hukum Islam, HAM dan demokrasi. Hukum Islam, hak asasi manusia dan demokrasi seringkali dipandang sebagai tiga konsep yang saling bertentangan. Namun, jika dipahami dengan baik, ketiga konsep ini dapat saling melengkapi dan membentuk suatu keseimbangan yang indah. Dalam presentasi ini, kita akan menjalani bagaimana hukum Islam, HAM, dan demokrasi yang saling berkaitan, serta bagaimana umat Islam dapat menyeimbangkan ketiganya demi kemaslahatan bersama. Konsep hukum Islam, prinsip-prinsip dasar dan tujuannya. 1. Tauhid. Prinsip dasar hukum Islam adalah keyakinan akan keesaan Tuhan, atau yang disebut juga tauhid. Segala sesuatu yang diperintahkan dan dilarang dalam hukum Islam bersumber dari nilai-nilai tauhid. Yang kedua, keadilan. Hukum Islam menjunjung tinggi keadilan, baik dalam hubungan antara manusia maupun antara dengan manusia dengan Tuhan. Semua individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 3. Kemaslahatan. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, yakni kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Semua aturan hukum bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pandangan Islam tentang hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama ada hak individu. Islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati seperti hak hidup, hak beragama, hak atas harta, dan hak atas kehormatan. Yang kedua ada kesetaraan. Islam juga mengajarkan kesetaraan di antara sesama manusia tanpa memandang ras, suku, agama, atau kedudukan status sosial, karena semua di mata Tuhan itu sama. Yang ketiga ada kebebasan. Islam menjunjung tinggi kebebasan individu, namun kebebasan tersebut harus diselaraskan dengan tanggung jawab dan tidak melanggar hak atas orang lain. Selanjutnya ada demokrasi dalam perspektif Islam. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Yang pertama ada syuro. Syuro atau musyawarah. Dalam Islam, konsep demokrasi diwujudkan melalui syuro atau musyawarah, di mana setiap individu memiliki hak atas kewajiban berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, jadi tidak boleh sepihak. Yang kedua ada kebebasan dan tanggung jawab. Islam wajib menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Kebebasan harus diimbangi dengan ketaatan pada aturan dan norma-norma yang berlaku tanpa melenceng salah satu pun. Yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan. Demokrasi dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kepentingan sekelompok saja atau sekelompok masyarakat atau sekelompok agama saja. Adapun isu-isu kontemporer, tantangan dan peluang apa sih yang terjadi di era saat ini? Yang pertama ada sekularisme dan islamisasi. Salah satu isu kontemporer adalah perdebatan antara sekularisme dan islamisasi. Umat Islam harus mampu menyeimbangkan modernitas dengan nilai-nilai Islam. Walaupun sekarang tuh udah zaman modern, kita mungkin harus mengikuti perkembangan zaman itu, tapi tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku di dalam Islam tersebut. Yang kedua, hubungan dengan non-muslim.
Membangun hubungan yang harmonis antara umat Islam dan non-muslim menjadi tantangan tersendiri dan tantangan terbesar saat ini. Prinsip-prinsip tentang toleransi dan saling menghormati perlu ditekankan. Karena yang mungkin kita semua ketahui, banyak yang terjadi di luar sana, isu-isu yang sudah ada kayak kurangnya wawasan dan gampangnya terprovokasi karena era modern saat ini adanya digital, jadi gampang terhasut oleh salah satu pihak dan memecah belah antara umat muslim dan non-muslim. Yang ketiga ada interpretasi hukum Islam. Perbedaan interpretasi hukum Islam seringkali menimbulkan kontroversi. Umat Islam juga perlu menyeimbangkan metodologi ijtihad sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, yang terakhir ada globalisasi dan modernitas. Globalisasi dan modernitas membawa banyak perubahan yang membutuhkan respon umat Islam. Menyerap nilai-nilai positif sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam menjadi kunci keseimbangan. Jadi walaupun saat ini tuh udah banyak perubahan di era globalisasi dan era modern, kita tuh harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip itu tanpa harus menyenggol satu sama lain. Tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman itu, tapi harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada perlindungan HAM dalam hukum Islam. Yang pertama ada hak hidup. Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Yang kedua ada hak atas properti. Islam melindungi hak setiap individu atas kepemilikan properti dan melarang atas segala bentuk pencurian dan perampokan. Yang ketiga ada hak beragama. Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang paksaan dalam beragama. Setiap orang berhak memeluk dan menjalankan agamanya. Selanjutnya ada contoh-contoh penerapan hukum Islam, HAM, dan demokrasi dalam dunia muslim. Yang pertama ada Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut MUI. MUI sebagai organisasi ulama di Indonesia berperan dalam merumuskan fatwa-fatwa hukum Islam yang sejalan dengan prinsip HAM dan demokrasi. Yang kedua, ada pengadilan agama. Pengadilan agama di negara-negara muslim bertugas menyesuaikan sengketa hukum perdata berdasarkan hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, ada kerjasama internasional. Banyak negara muslim terlibat dalam kerjasama internasional untuk mempromosikan dan melindungi HAM sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga, ada pemilihan umum. Beberapa negara muslim menerapkan sistem demokrasi dengan pemilihan umum yang diselenggarakan secara adil dan terbuka. Selanjutnya ada kesimpulan menyeimbangkan hukum Islam, HAM, dan demokrasi untuk kemaslahatan umat. Dalam presentasi ini, kita telah menjelajahi bagaimana hukum Islam, HAM, dan demokrasi saling berkaitan dan dapat saling melengkapi. Islam perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dari ketiga konsep ini secara seimbang demi mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dengan berlandasan pada nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dan bertanggung jawab. Umat Islam dapat berkontribusi secara positif dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.